Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Krismawati. Nomor induk mahasiswa 1521043. Di sini saya akan mempresentasikan tugas fikih ibadah, yaitu rukun sholat. Apa sih rukun sholat itu? Rukun sholat adalah bagian pokok dari sholat itu sendiri. Artinya, perbuatan dalam sholat yang harus kita kerjakan, karena jika ditinggalkan, sholatnya menjadi tidak sah. Menurut mazhab Syafi'i, rukun sholat ada 13, yaitu yang pertama niat. Niat artinya menyengaja, yaitu menyengaja sesuatu perbuatan karena mengikuti perintah Allah supaya diridhoinya. Hukum niat menurut 4 mazhab yaitu wajib hukumnya. Nomor 2, berdiri bagi orang yang kuasa atau orang yang mampu. Artinya apabila kita tidak bisa melaksanakan sholat dengan berdiri, maka kita bisa dengan duduk. Jika duduk masih tidak mampu, maka boleh berbaring. Dan jika masih tidak boleh berbaring, maka kita bisa melakukannya dengan menelentang. Apabila kita tidak bisa atau tidak mampu untuk melaksanakan sholat dengan apapun, maka kita sholat sebisanya walaupun itu dengan isyarat. Hal yang paling terpenting adalah kita tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan atau kondisi apapun. Nomor 3 yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram sebagai bentuk pengingat dalam setiap perpindahan gerakan sholat. Dengan posisi berdiri tegak dan mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak atau daun telinga, disertai dengan membaca takbir. Nomor 4 yaitu membaca surat Al-Fatihah. Menurut Syafi'i, Maliki, Hambali sepakat bahwa membaca Al-Fatihah pada tiap rakaat sholat itu wajib hukumnya dan merupakan rukun sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Sedangkan menurut Hanafiyah, yang wajib dibaca adalah ayat-ayat Al-Quran, tidak harus Al-Fatihah saja. Nomor 5 ada ruku. Ruku adalah salah satu gerakan sholat yang penting dan tidak boleh tertinggalkan. Ruku disunahkan untuk membaca tasbih. Ruku bagi orang sholat berdiri sekurang-kurangnya yaitu menunduk kira-kira 2 telapak tangan sampai ke lutut. Sedangkan lebih baiknya lagi, benar-benar menunduk sampai tulang ruas punggung dengan lehernya 90 derajat serta telapak tangan diletakkan di kedua lutut. Ruku untuk sholat duduk sekurang-kurangnya sampai muka sejajar dengan lututnya. Sedangkan lebih baiknya lagi, muka sejajar dengan tempat sujud. Nomor 6 i'tidal. I'tidal merupakan sebuah gerakan bangun dari ruku sebelum melakukan sujud. Rasulullah pernah bersabda, apabila kamu berdiri i'tidal, maka luruskan punggungmu dan tegakkan kepalamu sehingga ruas tulang punggungku mapan di tempatnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Gerakan i'tidal ini adalah bangun dari ruku, lalu berdiri, dan kemudian sujud, di mana dalam gerakan ini dapat melatih pencernaan yang baik. Yang ketujuh, sujud. Sujud itu wajib dilakukan dengan 7 anggota, di antaranya dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung kedua jari kaki. Sujud hendaknya dengan posisi mengungkit pinggul lebih tinggi daripada kepala. Yang dilakukan dari awal mula kita berdiri membaca doa iftitah, kemudian sujud menurunkan badan, dan yang bersentuhan dengan tanah terlebih dahulu adalah lutut, kemudian kedua tangan, dan berakhir dengan kening. Nomor 8, duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud ini bisa disebut dengan duduk iftirasi. Cara kita melakukannya, gerakan duduk di antara 2 sujud adalah bangun dari sujud, kemudian duduk dengan meletakkan kaki kiri di bawah pantat dan kaki kanan dilipat menghadap kiblat. Dan yang ke-9 ada duduk akhir. Melakukan gerakan sholat dalam posisi duduk tasyahud awal, maka lipatan paha dan betis
saling bertemu dan menggenggam semua jari-jari, kemudian memberikan isyarat dengan mengangkat jari telunjuk. Sedangkan duduk tasyahud akhir adalah posisi terakhir dalam gerakan sholat. Dalam gerakan ini disebut dengan duduk tasyahud akhir karena dalam bacaannya terdapat kalimat asyhadu. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir seperti yang ada pada PowerPoint. Yang ke-11 membaca sholawat Nabi. Waktu membacanya pada saat duduk akhir sesudah membaca tasyahud akhir. Menurut Syafi'i, sholawat untuk keluarga beliau tidak wajib, melainkan hukumnya sunnah. Yang ke-12 yaitu salam. Dimulai salam kanan terlebih dahulu, kemudian ke kiri. Yang terakhir ada tertib, artinya yaitu meletakkan tiap-tiap rukun pada tempatnya masing-masing sesuai urutan rukun sholat tersebut. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.